Kalian ngerasa THR kalian cuma numpang lewat? Sini aku kasih tahu cara ngatur dana THR. Gimana lagi kalau bukan di Financial Update. Sebelum kita mulai Vindet kali ini, aku beserta seluruh tim produksi Vindet ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi seluruh teman-teman muslim di seluruh Indonesia. Nah, lebaran kali ini sudah di depan mata nih ya. Sudah tinggal menghitung hari. Waduh, yang artinya THR sudah menanti. Atau mungkin sudah terima. Ya, tapi kalian pernah nggak sih kira-kira ngerasain THR cuma numpang lewat doang? Atau jangan-jangan kalian terlalu boros? Nah, pada dasarnya THR itu diatur oleh undang-undang ya, sama pemerintah sebagai tunjangan di hari raya yang dimana nilainya setara dengan 1 kali gaji atau menyesuaikan. Biasanya kalau untuk karyawan yang proret kita nyebutnya ya, mungkin belum 1 tahun bekerja ya, tetap ada hak yang harus diterima pada saat mereka merayakan hari raya tahunannya atau merayakan hari raya agamanya. Nah, lalu ketika kalian mendapatkan THR, pasti diharapkan kalian akan menghemat THR-nya itu untuk simpanan kan? Tapi nyatanya nggak juga ya nggak sih? Karena begitu terima duit banyak, waduh langsung jiwa belanjanya memberontak ya, ingin belanja ini dan itu. Nah, faktor pertama kira-kira yang kenapa sih THR itu numpang lewat biasanya terjadi karena berasa memiliki uang tambahan tiba-tiba, kaget, tidak siap secara mental menerima uang banyak gitu ya. Segala sesuatu yang mendadak atau terima rezeki yang besar biasanya pengennya cepet-cepet ngabisin atau pengen cepet-cepet menikmati karena takut apa? Takut nanti keburu habis nggak bisa nikmatin lagi. In the end begitu habis bingung juga ya nggak sih? Faktor nomor 2, tidak mengalokasikan dana THR secara rinci. Nah, contohnya misalnya dari dana THR yang teman-teman terima biasanya itu kan 1 kali gaji, bener nggak ya? Kita anggap persentasenya 100%. Berapa sih yang bagus kira-kira untuk dialokasikan dana THR tersebut? Misalnya untuk orang tua misalnya 30%. Yang 20% lagi untuk apa? Disedekahkan, mungkin mau dikirimkan ke saudara yang membutuhkan, ya itu boleh juga. Lalu apalagi? Misalnya 10%-nya untuk menyenangkan dirinya sendiri, ya atau untuk belanja bajunya sendiri. Atau 20% masih oke nggak? Masih. Paling tidak masih bisa disisakan kurang lebih sekitar 20-30% dari dana THR tersebut untuk disimpan. Jangan dihabisin. Selain itu juga teman-teman masih pegang gaji lagi loh, 1 bulan gaji lagi, bener nggak? Pada saat nanti lebaran teman-teman terima 2 kali gaji tuh. Gaji bulanan sama gaji THR. Berarti kalau THR-nya saja sudah dialokasikan, berarti untuk gaji pokoknya masih perlu dialokasikan juga nggak sih? Kadang-kadang THR sudah dialokasikan, gaji pokoknya bablas habisin. Ya, gimana kita bijaksananya mengelola keuangan? Kira-kira untuk alokasinya yang paling sehat berapa sih? Nah, teman-teman kalau dapat gaji pokok sama THR, dapat dua-duanya nih, paling bagus berapa sih yang mesti disimpan? 30% dari THR, 20% dari gaji pokok. Masih oke loh, cukup membantu loh teman-teman ya. Sisanya yang lain boleh membahagiakan keluarga di rumah, ya nggak sih? Karena menyenangkan orang tua, menyenangkan keluarga itu juga berkah loh teman-teman. Karena doa-doa dari keluarga itu besar sekali manfaatnya. Semua orang siapa yang nggak seneng hadiah? Semua seneng hadiah, bener nggak sih? Ya kapan lagi kita menyenangkan keluarga? Bisa kumpul dengan keluarga besar, pulang kampung, waduh biar kata macet-macetan ya, dibela-belain pulang kampung untuk apa? Ngasih hadiah, menyenangkan orang tua. Lalu sungkem dengan orang tua, indah banget ya. Faktor ketiga terbawa euforia lebaran. Waduh iya nih, THR ini banyak sekali euforianya. Ya, jadi misalnya euforia belanja, siapa yang tidak tahu mall? Pasti mall banyak diskon. Waduh, menjelang lebaran diskon sampai dengan 90%. Waduh, yang tadinya tidak niat belanja akhirnya belanja. Itu haknya teman-teman juga ya, karena memang itu uangnya teman-teman, hasil dari jerih payah teman-teman. Tapi alangkah lebih bijaknya, lebih smartnya kalau kita menyiapkan dana-dana cadangan atau dana-dana darurat pada saat nanti dibutuhkan. Kita tidak menyusahkan orang lain, kita tidak menjual aset kita atau bahkan berhutang kanan kiri karena kita semua sudah menyiapkan dana tersebut. Tapi kan lebaran momen ini dekat sama keluarga cuman sekali, Ci. Masa sih nggak sharing sama saudara-saudara? Ada yang namanya salam tempel, bener nggak sih? Ya, salaman sama yang kalau saudara doang yang ngantri masih mending. Ternyata 1 kampung yang antri, aduh banyak salam tempelnya. Tapi itu oke. Yang penting kita atur porsinya. Berapa isi salam tempelnya?
harus diatur porsinya supaya tidak over budget. Terus kalau THR bisa mau dikemanain? Mending buat belanja kan? Nggak juga sih ya. Setiap barang yang dibeli itu ada nilai penyusutannya. Nah teman-teman kalau misalnya ada dana lebih dari THR, boleh investasi ke mau beli emas, boleh nggak sih? Boleh juga sih. Harga emas kita tahu kemarin naik lagi ya. Begitu Amerika kisruh tentang finansial ya, SVB, tiba-tiba harga emas melonjak lagi. Kalau teman-teman boleh mau investasi di emas juga boleh. Atau nyimpen di deposito yang aman atau di simpanan yang aman boleh juga. Di Kopnus Pos juga ada loh produk yang berhadiah emas. Ada program bundlingnya, lalu ada program merchantnya. Ya nggak sih, merchantnya kita juga berhadiah emas batangan. Sisa dari uang THR mungkin hanya sekitar 1 juta 2 juta. Kalau ditaruh di deposito di bank belum tentu bisa juga, ya nggak sih? Kepotong biaya admin sudah habis bunganya. Ya, bisa nyimpen di kita juga loh. Ya, kita ada simpanan berjangka juga mulai dari 1 juta rupiah dengan bunga yang cukup menarik, mulai dari tenor 1 bulan sampai dengan 24 bulan yang teman-teman bisa ngecek sendiri kira-kira imbal jasanya bisa ada di berapa. Cukup menguntungkan kok gitu loh. Jadi boleh gali informasinya, cek sosial medianya Kopnus Pos juga, atau datang ke cabang-cabang prioritas Kopnus Pos yang ada di kota-kota besar atau di cabang-cabang reguler. Kita ada 200 cabang di seluruh Indonesia. Wow, luar biasa nggak sih? Ya, gitu kira-kira teman-teman ya. Atur pengeluaran baik-baik, menyenangkan orang tua, menyenangkan keluarga itu yes, perlu. Tapi teman-teman harus bisa ngatur budgetnya sendiri. Mana yang perlu dikeluarkan, mana yang tidak perlu dikeluarkan. Bekerja sepenuh hati, ikhlas, rezeki nggak kemana, otomatis cuan juga akan bertambah. Oke, demikian hari ini. Terima kasih sudah mengikuti Financial Update pada hari ini. Saya Imei Wong, undur diri. Terima kasih.